Di awal film diperlihatkan di sebuah laut yang begitu indah yang berada di California. Yang ternyata itu adalah tempat Bobby Z yang melegenda yang diceritakan oleh seorang pria yang berjalan di tepi pantai. Bobby Z is coming back! Adegan pun berpindah di penjara, yang dimana kita diperlihatkan dengan sosok yang menjadi sorotan mata, yaitu seorang pria gondrong dengan rambut panjang, dan sosok pria itu bernama Tim Carney, yaitu seorang mantan marinir dari Palmdale, yang diberhentikan secara tidak hormat karena si Tim ini brutal dan memukuli kolonelnya sendiri saat bertugas di Irak. Kemudian ia dimasukkan ke penjara karena sebelumnya juga si Tim ini sering melakukan beberapa tindakan kriminal. Di dalam penjara pun ada seorang ketua geng motor yang bernama Mad Dog. Mad Dog sendiri dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan berantai yang telah ia lakukan. Mad Dog sendiri kerap kali membuli Tim, hingga pada akhirnya si Mad Dog menjadi korban kebrutalan si Tim. Ia dibunuh menggunakan plat nomor. Kemudian Tim pun dipanggil oleh seorang agen yang bernama Agen Cruz. Agen Cruz mengatakan teman-teman Mad Dog akan membunuh Tim. Namun di sini Tim menanggapinya dengan sangat santai sambil ketawa mendengar hal itu. Agen Cruz juga mengatakan kalau Tim tidak akan aman lagi di penjara karena anak buah Mad Dog sudah pasti akan membunuhnya sebentar lagi. Kemudian Agen Cruz mencoba menawarkan perlindungan dan kebebasan kepada Tim dengan syarat menyamar menjadi seorang yang bernama Bobby Z. Identitas Bobby Z sendiri merupakan seorang gembong narkoboy kelas atas yang sudah berbisnis narkoboy sejak umur 16 tahun. Dan sekarang keberadaannya entah kemana. Berpindah ke Meksiko Utara, kita diperlihatkan seorang polisi bernama Art Moreno yang merupakan saudara sekaligus rekan Agen Cruz yang telah disandra oleh seorang mafia besar bernama Don Huertero. Ternyata mereka sudah membuat kesepakatan untuk menukar Moreno dengan Bobby Z. Akan tetapi Agen Cruz mengatakan kalau Bobby Z sudah tewas saat berada di kedutaan Amerika karena serangan jantung. Identitas kematian Bobby Z sendiri tidak ada yang tahu kalau Bobby Z sudah benar-benar mati. Dan kalau hal itu diketahui oleh Don, si Don pasti akan membunuh Moreno. Maka dari itu Agen Cruz meminta Tim berpura-pura menjadi Bobby Z karena Tim memiliki wajah yang mirip dengan Bobby Z. Tak mikir panjang, Tim pun langsung mengambil tawaran tersebut. Supaya terlihat mirip dengan Bobby Z, Tim pun memotong rambutnya di salon Virgo di Pipir Baricinggogo. Setelah dipotong rambutnya, Tim dikenalkan dan diperlihatkan dengan dua orang wanita yang katanya sangat dekat dengan Bobby. Kedua wanita itu bernama Olivia dan Elizabeth. Keesokan harinya mereka langsung berangkat ke perbatasan Amerika dan Meksiko untuk melakukan pertukaran. Sesaat sebelum keberangkatan, mereka memberikan alamat dan nomor telepon seseorang bernama Mong kepada Tim. Mong sendiri adalah seorang ahli internet dan matematikawan dan orang yang membantu Bobby mengembangkan bisnisnya. Mong juga adalah teman Bobby sejak lama. Ketika pertukaran sedang berlangsung, ternyata Agen Cruz ingin berniat membunuh si Tim. Saat Tim sedang berjalan, tak sengaja tiba-tiba Tim tersandung sehingga tembakan Agen Cruz meleset. Lalu Tim pun bersembunyi di semak-semak. Saat ia bersembunyi, ada anak buah Don yang menodongkan pistol ke Tim. Lalu kemudian si Tim dibawa pergi. Adegan berpindah ke Adobe, Meksiko. Terlihat Tim sudah berada di atas kasur dengan menjadi Bobby Z. Si Tim diperlakukan seperti layaknya seorang raja di sini. Saat ke kolam renang, Tim melihat Elizabeth dengan seorang anak laki-laki yang bernama Kit. Tak lama kemudian pelayan memanggilnya dan mengatakan bahwa Tuan Supri ingin bertemu dengan Tim. Supri sendiri adalah tangan kanan Don yang ahli dalam perkebunan. Kemudian Tim alias Bobby Z berbincang dengan Supri. Ia mengatakan bahwa Tuan Don tidak bisa menyambutnya karena ia masih banyak pekerjaan yang harus ia kerjakan. Malam harinya Tim dan Elizabeth bertemu dan Tim menanyakan perihal anak itu. Anak siapa dia? Elizabeth pun menjawab kalau Kit adalah anak dari Bobby. Hanya aku dan Olivia yang tahu, ucapnya. Kemudian adegan yang selalu didambakan para collier pun dimulai. Setelah konaknya terlepas, Elizabeth pun membocorkan tentang rencananya Don, yang ternyata si Don sendiri berniat untuk membunuh Bobby. Di sini kita belum tahu kenapa si Don ingin membunuh Bobby. Pagi hari pun akhirnya tiba. Sekarang tim berencana untuk kabur dari sana.
Kemudian hal itu dilihat oleh Kit, dan Kit ingin kabur bersama tim. Karena selama ini Kit sering mendapatkan perlakuan tidak baik di sana. Akhirnya tim yang kasihan dengan Kit, ia membawanya pergi dengan menggunakan kuda. Namun hal itu pun diketahui oleh Supri. Supri langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk mengejar mereka. Dan di dalam perjalanan, tim meminta Kit untuk turun karena tim akan melawan para anak buah Supri. Hingga tim berhasil menyingkirkan mereka satu persatu. Setelah menyingkirkan anak buah Supri, tim mengambil senjata untuk perlindungan dan membawa Kit lagi dengan mengendarai sebuah motor. Sialnya saat di perjalanan, mereka kehabisan bensin dan terpaksa melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Di balik itu, Elizabeth yang membocorkan rencana Don dan Supri, ia mendapat hukuman cambuk dari Supri. Kembali ke tim di tengah gurun pasir yang panas, terlihat tim dan Kit dijatuhi bom dari pesawat. Karena terus dikepung dan dijatuhi bom, tim dan Kit mencari perlindungan, yang akhirnya mereka menemukan batu besar untuk berlindung. Sesaat sedang bersembunyi di batu besar itu, ada anak buah Supri yang lain muncul menggunakan kuda. Dan di situ mereka adu tembak dan bertarung. Hingga tim berhasil membunuh beberapa dari mereka. Kemudian saat mencoba kabur, tim tertembak di kakinya. Di balik itu terlihat Supri yang sedang disiksa dan dipukuli oleh anak buah Don. Yang kebetulan Don juga sudah tiba di rumah Supri. Karena Supri dianggap tidak bisa menjaga tim alias Bobby Z. Supri pun membela dirinya dengan mengatakan kepada Don kalau Elizabeth lah yang membocorkan rencana mereka. Lalu Don pun langsung menemui Elizabeth. Yang ternyata Elizabeth ini adalah sahabat almarhum putrinya yaitu Olivia. Olivia sendiri ternyata sudah mati bunuh diri. Lalu Elizabeth menunjukkan luka cambuk di tubuhnya yang dilakukan oleh Supri selama ini. Kemudian Don memerintahkan partner Supri yang bernama Johnson untuk segera mencari Bobby dalam keadaan hidup. Dan apabila 3 hari tidak selesai, maka Johnson dipastikan akan disiksa seperti Supri. Beralih ke malam harinya, di sini Don masih menghukum Supri. Supri akan diseret dengan mobil karena Supri dianggap sudah melukai sahabat putrinya yaitu Olivia. Esok harinya terlihat mayat Supri ditemukan di tempat sampah di dekat perbatasan. Agen Cruz yang mengetahui hal itu langsung menghubungi seseorang yang bernama Bom Bom. Bom Bom sendiri adalah geng motor anak buah dari Mad Dog yang dulu dibunuh oleh tim. Di sini agen Cruz mengabarkan tentang pelarian tim agar Bom Bom dan gengnya segera memburu tim, yaitu untuk membalaskan dendam kematian Mad Dog sang ketua mereka. Di sini Bom Bom mengajak gengnya untuk segera menemukan tim dan membalaskan kematian ketua mereka. Kembali ke tim dan Kit yang telah sampai di sebuah tempat penginapan untuk beristirahat di sana. Mereka juga membeli mobil tua pemilik penginapan itu untuk digunakan mencari makanan. Setelah membeli makanan, mereka duduk di dekat telepon umum. Lalu tim pun menghubungi Mong dengan masih berpura-pura menjadi Bobby Z. Ia meminta uang tunai dan paspor kepada Mong. Di sini Mong terlihat kaget dengan tiba-tiba Bobby meneleponnya. Mong pun menyuruh Bobby alias Tim untuk datang ke rumahnya jam 1 esok hari. Beralih di tempat penginapan, si pemilik penginapan terlihat sedang diinterogasi oleh Johnson. Ia menanyakan tentang keberadaan Tim di sana. Di sini si pemilik penginapan mengatakan yang sebenarnya. Ternyata di tempat itu juga terlihat sudah ada bom-bom yang sudah menunggunya. Kemudian Johnson masuk ke tempat yang Tim tinggali untuk menginap. Ia masuk melalui jendela.
Namun Johnson tidak menyadari kalau Tim sudah memasang bom di balik pintu. Dan ketika Kit dan Tim pulang, ia hendak membuka pintu. Di sini Tim melihat kejanggalan dan mencegah Kit untuk membuka pintunya sambil berteriak. Get away from the door, kid! Lalu ia menyelamatkan Kit dan kemudian bom itu meledak menewaskan Johnson. Di balik itu ada bom-bom yang langsung menembaki mereka. Namun pada akhirnya Tim berhasil mengambil pistol dari bom-bom. Kemudian ia meminta kunci motor untuk pergi dari tempat itu. Di sini Tim membiarkan bom-bom tetap hidup. Adegan berpindah ke rumah Mong yang ternyata di sana sudah ada Elizabeth. Mong di sini menceritakan tentang Bobby yang menelepon dirinya. Dan Mong pun berencana untuk mengadakan pesta dalam menyambut Bobby. Pada esok harinya di kediaman Mong diadakan pesta, di mana terlihat Tim datang di acara tersebut dan ia pun bertemu Elizabeth di sini. Di balik itu ternyata Elizabeth sudah mengetahui kalau Tim adalah orang yang menyamar menjadi Bobby Z. Bahkan Elizabeth tahu hal itu dari sejak mereka bertemu. Tim pun akhirnya memberitahu identitas asli dirinya. I'm Tim Kearney. Di luar rumah nampak agen Grus bersama ketua geng motor sedang mengintai Tim. Di balik itu, Tim sedang berbincang dengan Elizabeth. Ia ingin bertemu dengan Mong. Namun Elizabeth menghalanginya karena Elizabeth sudah memberitahukan tentang penyamaran Tim kepada Mong. Di sini ternyata Elizabeth sudah meminta Mong untuk membawa kabur Tim pergi dari sini dan bertemu di pelabuhan. Di saat Elizabeth meminta Tim untuk membawa Kit, di sana terlihat ada Don bersama anak buahnya yang sedang menyandra Kit. Di sini Don mengatakan kenapa ia ingin membunuh Bobby. Ternyata hal itu karena Bobby dan Mong telah menipu Don dan membawa uangnya kabur. Dan Bobby juga telah menghancurkan hidup Olivia anaknya. Hingga akhirnya Olivia nekat untuk bunuh diri. Don pun mengatakan kalau ia akan membunuh Kit atau Bobby alias Atim sebagai penggantinya. Lalu Tim mengancam kepada Don, lepaskan Kit atau kubunuh kalian semua. Dan tiba-tiba Kit ternyata sudah bisa melakukan gerakan yang diajarkan Tim waktu itu, sehingga keadaan pun terbalik dan terjadi baku hantam yang pada akhirnya Don bersama anak buahnya semua tewas. Di balik itu, Grus menemui kediaman Bobby yang asli, yang ternyata selama ini Bobby Z masih hidup dan bersembunyi dari incaran Don. Di sini terungkap fakta juga kalau Grus dan Bobby telah bersekongkol. Ia ingin memalsukan kematian Bobby dengan cara menjadikan Tim sebagai korban gantinya. Namun apa daya, rencana mereka ini selalu gagal. Beralih ke pelabuhan, terlihat Mong yang sedang membawa satu tas uang untuk pergi bersama Elizabeth. Tanpa disadari, ternyata Mong sudah dijebak oleh Elizabeth dan Tim. Di sini Tim yang baik hati memberikan beberapa uangnya dan menyuruh Mong untuk pergi sendiri. Karena merasa kondisi sudah aman, dengan santunya Tim pun membuang senjatanya ke laut. Namun ternyata para geng motor datang dan langsung menembakinya. Hingga Tim terpojok di jembatan yang sudah dikepung oleh para geng motor itu. Kemudian tiba-tiba Grus datang bersama Bobby asli. Tim yang terpojok membalikan fakta kalau ia mengaku sebagai Bobby asli dan yang di samping Grus adalah Tim Kearney. Di sini para geng motor terlihat kebingungan harus menembak siapa. Di saat perdebatan berlangsung, akhirnya Kit datang dan berteriak memanggil Tim dengan sebutan ayah, lalu menyuruhnya untuk melompat ke kapal. Hingga para geng motor percaya kalau Tim yang asli sedang bersama agen Grus. Mereka mengira bahwa yang bersama Grus itu adalah Tim yang asli, yang padahal bukan. Di sini para geng motor langsung menembaki Grus dan Bobby yang asli. Hingga akhirnya mereka pun tewas dengan beberapa tembakan. Dan akhirnya Tim melompat ke kapal, kemudian bergabung dengan Kit dan Elizabeth di kapal tersebut. Mereka bertiga pun akan hidup bersama selamanya. Tamat.